Sebut saja namanya Laras, perempuan kelahiran Cianjur yang telah melewati lebih dari separuh hidupnya di negeri asing, jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari riuh rendah suara kampungnya. Ia merantau ke Taiwan saat usianya baru menginjak 23 tahun, dengan bekal keberanian dan restu ibunya yang kini sudah lama tiada. Tujuannya sederhana, yaitu mencari nafkah untuk keluarga, membantu menyekolahkan adik-adiknya, dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk mereka yang ia cintai. Selama lebih dari 2 dekade, Laras bekerja sebagai perawat pribadi seorang perempuan tua bernama Nyonya Meilin, seorang janda yang hidup dalam kesunyian. Suaminya, Tuan Sichuan Li, telah meninggal belasan tahun lalu karena kanker pankreas, meninggalkan kekosongan besar dalam hidup Nyonya Meilin. Tidak ada anak, tidak ada kerabat dekat yang tersisa. Rumah besar di pinggiran kota Taipei itu, hanya dihuni oleh kenangan dan kesepian yang kian hari kian menua. Laras datang dalam hidup Nyonya Meilin bukan sebagai sekedar pekerja, melainkan sebagai cahaya kecil yang perlahan-lahan menghangatkan dinding-dinding rumah yang beku itu. Hari demi hari, ia menjalani rutinitas yang tak pernah sederhana. Mulai dari memandikan sang majikan yang lumpuh, mengganti pakaian, menyuapi makanan, memijat tubuh renta yang sudah tak bisa merasakan apa-apa lagi, selain rasa nyeri dan dingin. Tapi semua itu Laras lakukan tanpa keluhan, tanpa amarah, tanpa menyimpan dendam pada hidup yang membawanya begitu jauh dari tanah airnya. Perlahan, hubungan antara Laras dan Nyonya Meilin berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih dari sekedar antara majikan dan pekerja. Ada keheningan yang saling mengerti. Ada sentuhan yang tak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyentuh hati. Nyonya Meilin yang sebelumnya dingin dan tak banyak bicara, kini mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Kadang ia hanya menatap Laras dari kursi rodanya, kadang menggenggam tangan Laras sambil menghela napas panjang, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak pernah sanggup diucapkan. Dan Laras, dengan pengertian yang tak bersuara, selalu ada. Ia hadir sepenuhnya. Di tengah kesibukan merawat Nyonya Meilin, hidup Laras sendiri berjalan dengan pelan namun pasti. Ia belum bisa pulang ke Indonesia, dan hanya bisa mengirim uang juga kabar melalui telepon saja. Kadang ia menangis di malam hari, ketika rindu sudah terlalu pekat untuk disembunyikan. Tapi ia tahu, pilihannya untuk tetap di Taiwan bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa setiap pengorbanan akan dibayar dengan sesuatu yang setimpal, entah oleh takdir atau oleh Tuhan. Waktu terus berjalan, tubuh Nyonya Meilin semakin melemah, napasnya mulai berat, dan matanya semakin sering terpejam lebih lama dari biasanya. Laras tahu bahwa waktunya bersama sang majikan, mungkin sudah tidak banyak lagi. Ia pun merawatnya lebih lembut dari sebelumnya, seolah ingin membungkus setiap sisa detik hidup perempuan tua itu dengan ketulusan yang paling murni. Di suatu pagi, dalam keheningan yang nyaris suci, Nyonya Meilin menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Laras. Tanpa suara, tanpa keluhan, hanya keheningan panjang yang mengisyaratkan perpisahan. Setahun berlalu sejak kepergian sang majikannya itu, Laras masih tinggal di rumah yang sama, menjaga properti sang majikan sembari menunggu kejelasan hukum dari para pengacara dan notaris Nyonya Meilin. Ia tidak pernah mengharap apapun selain izin untuk kembali ke Indonesia, setelah semua urusannya selesai. Tapi, takdir memiliki rencana lain. Suatu siang yang tampak biasa, Laras dipanggil ke kantor notaris yang selama ini mengurus aset milik Nyonya Meilin. Di sana, ia duduk di ruangan yang dipenuhi lemari-lemari penuh dokumen, berhadapan dengan seorang notaris tua yang menyampaikan kabar yang mengguncang jiwanya. Dalam surat wasiat resmi yang ditulis tangan oleh Nyonya Meilin, tercantum nama Laras sebagai ahli waris utama. Setengah dari seluruh harta kekayaan milik Nyonya Meilin, termasuk rumah, tanah, tabungan, dan aset lainnya, dinyatakan menjadi milik Laras, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kesetiaan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama lebih dari 20 tahun lamanya mengurus Nyonya Meilin. Sedangkan sisa harta kekayaan Nyonya Meilin, sesuai permintaannya, itu disumbangkan ke sebuah panti asuhan kecil, yang pernah ia bantu secara diam-diam semasa hidupnya. Laras terdiam lama, jiwanya terguncang, bukan karena harta yang tiba-tiba menjadi miliknya, tapi karena betapa dalamnya cinta dan penghargaan yang diberikan oleh seseorang yang dulunya hanya ia kenal sebagai majikan. Ia teringat betapa kesepian Nyonya Meilin dahulu, dan betapa kehadirannya menjadi satu-satunya teman dalam hidup Nyonya Meilin yang panjang dan sunyi. Kini, perempuan tua itu sudah tiada, tapi jejak kasihnya tertinggal dalam bentuk yang tak pernah Laras sangka. Malam itu, di kamar tempat dulu Nyonya Meilin biasa tidur, Laras duduk lama memandangi foto lawas sang majikan bersama suaminya. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena merasa telah diberi kehormatan yang begitu besar oleh takdir. Dalam diamnya, ia berjanji pada dirinya sendiri, akan menggunakan warisan itu bukan untuk kemewahan, tapi untuk berbagi, membangun rumah sederhana di kampung, menyekolahkan anak-anak yatim, dan suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, ia akan membuka rumah singgah bagi para TKW, yang terluka dan tersesat dalam kerasnya kehidupan di negeri orang. Hidup Laras telah berubah, tapi nilai-nilai yang ia bawa dari kampung, kesederhanaan, ketulusan, dan kasih sayang, tetap tinggal di hatinya. Ia bukan lagi sekadar perawat dari Cianjur. Ia adalah saksi dari cinta yang tumbuh tanpa suara, dari pengabdian yang diam-diam membuahkan penghargaan yang tak ternilai. Dan di tanah yang asing itu, di antara batu nisan dan surat wasiat, Laras belajar bahwa cinta yang tulus tak pernah sia-sia.